Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Burmonte dengan NIM A1C4231008 dari Rek A dan dari Prodi Pendidikan Biologi. Lanjut ke topik. Di sini saya akan membahas implikasi filsafat pendidikan serta contoh-contoh implikasinya. Pertama, saya akan membahas pengertian filsafat dan pendidikan. Yang kedua yaitu implikasi filsafat pendidikan. Yang ketiga yaitu contoh-contoh implikasi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah disiplin intelektual yang bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan yang dasar tentang keberadaan, pengetahuan, etika, dan makna hidup, dan banyak konteks lainnya. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai pemahaman. Nah, filsafat pendidikan adalah yang mempertimbangkan dan membahas berbagai aspek, serta tujuan, nilai-nilai, metode, dan dibuatnya lah esensi dari proses pendidikan tersebut. Beberapa aliran-aliran filsafat yaitu perennialisme, esensialisme, konstruktivisme, humanisme, dan pragmatisme. Perennialisme yaitu aliran ini menekankan pemahaman nilai-nilai universal dan kebijakan yang telah ada sepanjang sejarah. Tujuannya adalah pendidikan moral dan intelektual yang kuat. Yang kedua yaitu esensialisme, yaitu fokus pada pendidikan inti dan pengetahuan dasar. Tujuan utamanya yaitu mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan. Yang ketiga yaitu progresivisme, menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, eksplorasi, dan pengalaman nyata. Tujuannya yaitu pengembangan kreativitas dan pemikiran. Keempat yaitu konstruktivisme, mengutamakan pengajaran yang dipantau oleh siswa di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Tujuannya adalah pengembangan pemahaman yang mendalam. Humanisme yaitu menekankan pengembangan pribadi dan potensi individual. Tujuannya adalah pendidikan yang lebih holistik termasuk aspek emosional dan sosial. Pragmatisme yaitu fokus pada aplikasi praktis pengetahuan. Tujuannya adalah menghasilkan keterampilan yang dapat langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks utama implikasi yaitu tujuan pendidikan, metode pengajaran, kurikulum dan evaluasi pendidikan, peranan guru dan siswa, serta keadilan pendidikan. Contoh-contoh implikasi yaitu 1. Metode pembelajaran yaitu menerapkan matematika yang aktif dan berpusat pada siswa seperti proyek belajar dan diskusi kelompok. Kedua yaitu tujuan pendidikan, yaitu pendidikan yang cita-citakan membutuhkan karakter etis yang menekankan pada pengembangan moral dan nilai-nilai dalam kurikulum. Ketiga yaitu evaluasi siswa, yaitu pemilihan metode evaluasi seperti ujian tertulis atau penilaian berbasis proyek. Yang keempat yaitu peranan guru yang berfokus pada konstruktivisme, dapat mengharapkan guru untuk berperan sebagai fasilitator pembelajaran daripada sebagai sumber pengetahuan yang tunggal. Kelima yaitu kurikulum, yaitu yang menekankan humanisme mungkin akan mengajukan kajian tentang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang keenam yaitu pengelolaan kelas, yaitu pendekatan dalam mengelola kelas dan disiplin siswa. Sebagai contohnya yaitu pendekatan rehabilitatif daripada hukuman keras. Yang ketujuh yaitu keterlibatan orang tua, yaitu pendekatan yang melibatkan orang tua, sebagai mitra dalam pendidikan. Yang kedelapan yaitu pengembangan profesional guru, yaitu guru yang menganut filsafat konstruktivisme harus memerlukan pelatihan atau kursus dalam metode pengajaran. Aliran-aliran filsafat adalah pendekatan atau sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan menjelajahi pernyataan-pernyataan filosofi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari aliran-aliran filsafat. Pertama yaitu epistemologi, yaitu aliran filsafat ini berkaitan dengan studi tentang pengetahuan, bagaimana kita tahu dan apa yang bisa diketahui. Contohnya aliran rasionalisme dan empirisme adalah bagian dari epistemologi. Yang kedua yaitu etika. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak. Aliran-aliran etika termasuk etika deontologis, etika konsekuensialisme, dan etika virtual.
Yang ketiga yaitu metafisika. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang sifat realitas. Yang keempat adalah estetika. Ini adalah cabang filsafat yang berfokus pada pernyataan-pernyataan tentang seni dan keindahan. Yang kelima adalah logika. Logika adalah aliran filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip pemikiran rasional dan argumentasi yang benar. Yang keenam adalah filsafat politik. Ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang pemerintahan, keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Yang ketujuh adalah filsafat agama. Aliran ini mencakup pertanyaan tentang keyakinan, keberadaan Tuhan, tujuan hidup, dan aspek-aspek spiritual. Yang kedelapan yaitu filsafat bahasa. Ini adalah cabang yang mempertanyakan sifat bahasa. Yang kesembilan yaitu filsafat sains. Mempertimbangkan metode ilmiah, hubungan antara sains dan filsafat. Tiap aliran filsafat menekankan aspek-aspek khusus dari pernyataan-pernyataan filosofi dan dalam sejarah filsafat yang telah berkembang dan berubah seiring waktu. Filsafat pendidikan adalah studi tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip filosofi yang membentuk pendidikan. Berikut adalah pandangan beberapa ahli terkenal dalam filsafat pendidikan. Satu yaitu Plato. Plato adalah salah satu pemikir awal dalam filsafat pendidikan. Dia percaya bahwa pendidikan harus menciptakan warga negara yang bijaksana dan beretika, serta menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai keadilan sosial. Yang kedua yaitu John Locke. Locke memandang anak sebagai lembaran kertas kosong atau tabula rasa yang membentuk karakter melalui pengalaman. Dia menekankan pentingnya pengamatan dan pengamanan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengusulkan pendekatan pendidikan yang lebih alami, menekankan perkembangan alami anak dan kebebasan individual dalam belajar. Konsep pembentukan alami menjadi penting dalam pandangan filsafat pendidikannya sehari-hari. Keempat yaitu Immanuel Kant. Kant menekankan pentingnya etika dalam pendidikan. Dia percaya bahwa pendidikan harus mengajarkan kewajiban moral dan menghormati martabat manusia. Yang kelima yaitu John Dewey. Dewey adalah pendukung kuat pendidikan progresif. Dia menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan eksperimen serta integrasi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Keenam, Paula Freire. Freire dikenal dengan konsep pendidikan pembebasan. Dia menekankan pentingnya kesadaran sosial dan kritis dalam pendidikan, serta memberdayakan individu untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Yang ketujuh yaitu Neil Nodings. Nodings memfokuskan perhatiannya pada etika perhatian dalam pendidikan. Dia menekankan pentingnya perawatan dan hubungan emosional antara guru dan siswa. Yang kedelapan yaitu Maxine Greene. Greene menggabungkan filsafat, seni, dan imajinasi dalam pendidikan. Dia mempromosikan pemahaman mendalam tentang dunia dan refleksi kritis sebagai komponen penting dalam proses belajar. Pandangan ini mencerminkan beragam persepsi dalam filsafat pendidikan, dan banyak lagi ahli yang telah memberikan kontribusi berharga dalam bidang filsafat pendidikan. Aspek pendukung implikasi. Satu yaitu konteks. Implikasi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Penting untuk memahami situasi atau latar belakangnya untuk menentukan implikasi yang sesuai. Yang kedua yaitu informasi dan bukti. Pengambilan keputusan berdasarkan implikasi seringkali memerlukan informasi dan bukti yang kuat. Pengumpulan data yang akurat dan relevan sangat penting. Ketiga yaitu analisis risiko. Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan implikasi tertentu adalah aspek penting dalam pengambilan keputusan. Ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah mitigasi. Yang keempat, konsistensi. Implikasi yang konsistensi dengan tujuan adalah nilai-nilai yang dipegang dapat menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang tepat. Evaluasi jangka panjang. Selain melihat implikasi jangka pendek, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan atau keputusan yang diambil. Yang keenam yaitu etika. Implikasi etis merupakan pertimbangan utama. Keputusan harus sesuai dengan standar etika dan prinsip-prinsip moral yang berlaku.
7. Komunikasi. Penting untuk dapat mengkomunikasikan implikasi kepada semua pihak yang terkait, termasuk rekan kerja, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum dengan jelas dan efektif. Kedelapan adalah kemampuan adaptasi. Mampu beradaptasi dengan implikasi yang mungkin berubah atau berkembang adalah keterampilan penting dalam pengambilan keputusan yang bijak. Dalam konteks yang lebih spesifik, seperti dalam analisis risiko atau perencanaan proyek, aspek pendukung dapat menjadi lebih teknis dan terfokus. Ada beberapa implikasi yang bisa dianggap baik untuk diterapkan saat ini tergantung pada konteks. Beberapa termasuk yaitu 1. Peningkatan keberlanjutan, yaitu mengadopsi praktik dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial untuk menjaga planet kita dan kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu inovasi teknologi, yaitu mendorong inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan dalam berbagai sektor, seperti energi terbarukan, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu pendidikan inklusif. Dorong pendidikan yang inklusif dan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Keempat adalah kesejahteraan mental. Menyediakan dukungan sumber daya yang lebih baik untuk kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Yang kelima adalah keadilan sosial, melawan ketidaksetaraan sosial dan mendukung keadilan dalam sistem hukum, ekonomi, dan masyarakat. Pilihan terbaik tergantung pada tujuan, nilai-nilai Anda, serta situasi dan lingkungan di sekitar Anda. Melawan implikasi dalam filsafat pendidikan bisa menjadi subjek yang kompleks, tergantung pada sudut pandang Anda. Beberapa hal yang dapat dilakukan melawan implikasi tersebut termasuk 1. Kritik dan evaluasi, analisis dan evaluasi. Implikasi yang diusulkan dalam filsafat pendidikan dapat membantu mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari. Anda dapat menyelidiki apakah implikasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan pendidikan yang Anda yakini. Kedua yaitu alternatif dan teori lain. Anda bisa mencari teori-teori alternatif dalam filsafat pendidikan yang menyajikan implikasi yang berbeda. Ini dapat membantu Anda melawan implikasi tertentu dengan mengusulkan alternatif yang lebih sesuai dengan pandangan Anda. 3 yaitu diskusi dan debat. Terlibat dalam diskusi dan debat dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda dalam bidang filsafat membantu Anda mengidentifikasi dan menghadapi implikasi yang kontroversial dan kontradiktif. Yang keempat yaitu menyelidiki konteks. Memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah di balik implikasi tertentu juga dapat membantu Anda menilai apakah implikasi. Yang kelima yaitu penelitian dan literatur, yaitu melakukan penelitian lebih lanjut, membaca literatur filsafat pendidikan yang relevan dan dapat membantu Anda memperdalam pemahaman Anda tentang implikasi yang Anda ingin melawan. Penting untuk diingat bahwa filsafat pendidikan adalah bidang yang luas dan kompleks dan terdapat berbagai pandangan yang berbeda. Oleh karena implikasi tertentu dalam filsafat pendidikan dapat melibatkan pendekatan yang beragam, tergantung pada kerangka pemikiran dan nilai-nilai Anda sendiri. Kesimpulan dari implikasi filsafat pendidikan adalah bahwa pemahaman dan penerapan suatu filsafat pendidikan dapat memiliki dampak yang signifikan dalam sistem pendidikan. Filsafat pendidikan membantu mengarahkan tujuan, nilai, metode, dan kurikulum dalam pendidikan. Implikasi ini mencakup peranan guru, siswa, dan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan prinsip filosofi yang mendasari. Selain itu, pemahaman tentang filsafat pendidikan juga dapat membantu pengambilan kebijakan dan pendidik untuk memutuskan pendekatan terbaik dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi konteks adalah lingkungan atau situasi di mana suatu peristiwa atau informasi terjadi atau dipahami. Implikasi adalah konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan atau peristiwa. Implikasi seringkali tergantung pada konteksnya. Jadi dalam sebuah konteks tertentu, suatu tindakan atau peristiwa dapat memiliki implikasi yang berbeda. Penting untuk memahami konteks secara menyeluruh untuk mengidentifikasi implikasi yang mungkin terjadi. Sekian penjelasan saya tentang implikasi filsafat pendidikan serta contoh-contoh implikasi yang terdapat pada filsafat pendidikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.
Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang implikasi dan contoh-contoh implikasi filsafat pendidikan. Bye bye.